Bertemu lagi dengan saya, Maria Joselin, dalam acara Motorki, Stay On, Stay Up Today. Kali ini saya akan membahas kasus KDRT yang dilaporkan oleh penyanyi dangdut Lesti Kejora, yang pasalnya Rizky Bilar sebagai suaminya diduga sebagai tersangka. Namun kininya berakhir dengan damai. Sebelum itu, kita akan saksikan sebagai cuplikan ini. Saya gagal mengamanat nikah, namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai pelakunya. Dari saya juga belajar dan saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Jaminan apa sih bila Untuk masyarakat Indonesia juga mengucapkan karena jadi apa yang disebut kejadian sebenarnya ini mungkin membuat keresahan dari masyarakat, tapi insya Allah ini surat yang baik, insya Allah baik. Baiklah pemirsa, saya sudah mengundang 3 narasumber yang akan memberikan informasi mengenai kasus KDRT ini. Berikan tepuk tangan kepada 3 narasumber kita. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan kenalan kepada 3 narasumber kita. Yang pertama kepada Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, pada Bapak Tempo, selamat jumpa. Dan berikutnya adalah kepada psikologis, kepada Dr. Denny, selamat pagi. Dan narasumber kita yang terakhir adalah dokter medis, kepada Dr. Iris, selamat jumpa. Hai, selamat jumpa. Oke, sebelum kita ke topik utama kita, yaitu Lesti dan Rizky, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Yanto, bagaimana sih kasus KDRT yang ada di Indonesia ini? Untuk saat ini, Polda Perempuan telah menerima 3.014 kekerasan serta perempuan, di mana pelaku telah melakukan tindak fisik dan perempuan, seperti dikenal, membunuh, atau disambungkan. Wah, ternyata banyak sekali ya kasus KDRT yang ada di Indonesia ini. Terus, jika ada korban yang mengalami kasus KDRT ini, gimana sih tahap-tahap untuk cara melaporkannya? Bisa melakukannya yaitu korban dan segera melakukan pengaduan polisi. Nanti pelapor akan dimintai keterangan saksi atau ahli visum untuk diajukan ke pengadilan. Dan pelapor juga akan nantinya dimintai bukti untuk memperkuat laporan. Dan jika polisi telah menerima bukti, maka pelapor akan ditetapkan menjadi tersangka. Oh, berarti pihak pelapor ini akan dimintai hasil visum sebagai bukti ke pengadilan ya? Oke, tadi kan disebutkan hasil visum. Bisa nggak Dokter Airin jelaskan hasil visum tersebut? Mungkin dari kita sering mendengarnya tapi nggak tahu artinya. Nah, baik. Jadi hasil visum itu merupakan surat keterangan atau surat laporan yang berisikan pemeriksaan terhadap kesehatan seseorang. Nah, kesehatan ini baik secara internal maupun secara fisik semuanya itu diperiksa. Nah, biasanya hasil visum ini digunakan oleh korban-korban hasil kekerasan yang menginginkan untuk melanjutkan kasusnya ke arah menjadi jauh. Nah, terus gimana sih hasil visum yang didapatkan dari korban pihak Lesti ini? Nah, jika dilihat dari pihak Lesti, kami menemukan 4 bukti yang mendukung adanya
adanya kegiatan kekerasan. Yang pertama itu di bagian tangan kanan, itu di telapak tangan bagian belakang kami menemukan adanya luka memar yang disertai dengan lebam dan nyeri. Kemudian masih di lengan kanan, itu di bagian bawah, baik di depan maupun di belakang, kami menemukan adanya luka memar yang disertai nyeri, bengkak, dan lebam. Kemudian di sekitaran tangan kiri kami menemukan adanya luka memar yang disertai dengan lebam. Dan yang terakhir kami menemukan di bagian depan leher, itu adanya luka memar yang disertai dengan bengkak dan nyeri, sehingga mengharuskan korban untuk menggunakan gips. Oke, saya akan bertanya nih kepada Dr. Denny, gimana sih penyebab dari kasus KDRT ini yang terjadi? Mungkin penyebab kasus KDRT ini kebanyakan dari keburu-burunya terlalu cepatnya menikah, atau sang pelaku memiliki temperamental yang tinggi dan emosi. Berarti pihak pelaku ini memiliki termancingnya emosional. Oke, kita akan kembali ke topik utama kita, yaitu Lesti dan Rizky yang katanya memilih damai. Nah, mengapa pihak korban sebagai Lesti itu memilih damai? Dari sisi psikologisnya. Mungkin pihak korban ini takut diancam, dan dia juga memikirkan untuk masa depan anaknya. Berarti pihak korban ini bertahan karena dari faktor anak. Iya. Oke. Tapi jika pihak korban ini memilih damai, saya ingin bertanya nih kepada Pak Yanto, apa sih sanksi yang diberikan kepada pihak pelaku ini? Jika pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan dikenakan pidana selama 5 tahun penjara atau denda 15 juta. Dan jika korban mengalami luka berat atau jatuh sakit, maka pelaku akan dikenakan pidana 10 tahun penjara atau denda 30 juta. Oke, saya akan bertanya lagi nih kepada 3 narasumber kita, gimana sih pendapat kalian mengenai kasus KDRT ini? Dimulai dari Bapak Yanto. Pendapat saya tentang KDRT, mau dilihat dari segi manapun, KDRT adalah suatu keadaan atau kondisi yang terburuk bagi rumah tangga. Contohnya kekerasan fisik, baik fisik atau seksual, karena berlawanan dengan norma atau hukum yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan meminta pendapat kepada Dr. Airin. Jika menurut saya, KDRT itu sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan baik bagi pihak korban maupun pihak pelaku. Jadi kayak kita menikah itu bukan hanya siap finansial aja sebenarnya, kita juga harus siap secara mental. Jadi sekiranya kalau kita belum siap secara mental, seharusnya kita belum menikah dulu untuk meminimalisir terjadinya KDRT. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Dr. Denny. Menurut saya tindakan KDRT ini tidak setuju karena dapat membuat mental anak itu menjadi hancur atau rusak. Oke, baiklah pemirsa, akhir kata dari saya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan KDRT. Sekali seorang melakukan kekerasan, apalagi kekerasan fisik terhadap pasangannya, maka sudah ada satu batasan ada perilaku berpasangan yang dilanggar. Dan percayalah, kekerasan akan berlalu. Akhir kata dari saya Maria Joseph Nevinia, pamit undur diri dan saksikan kembali di Mata Ocin. Terima kasih.